Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita belajar bersama lagi pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dan kita doakan pada keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh, lekas sehat kembali. Ya, sebelum kita memulai belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Assalamualaikum Pak Ilmi. Ya, ini sehat ya Pak Ilmi. Semangat selalu Pak Ilmi itu. Mendampingi teman-teman semua. Ya. Ya. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Amin. Ilmu yang bermanfaat dan dikabulkan doa-doanya untuk bisa lulus UKIN dan UP, sehingga Bapak Ibu bisa menerima sertifikat pendidik, bisa sejahtera semua harapannya ya Bapak Ibu. Amin, amin. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan kita terkait dengan UP, PPG, PGSD ya. Saya izin share screen untuk soal pada malam hari ini. Pak. Nah, sudah terlihat. Kurang besar Pak, dibesarin. Oke, baik. Nah, cukup. Nah, cukup. Mantap. Oke, ada salah satu Ya, yang bagian silakan. Ya, silakan Ibu Karsiati. Silakan Bu untuk membuka nomor 1. Ya, terima kasih. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan cara yang efektif? Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang C. Ya, yang C. Memotivasi siswa untuk belajar dengan cara efektif itu harus apa Bapak Ibu di sini tadi? Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, kalau tidak menyenangkan, kira-kira bisa memotivasi siswa? Tidak. Bisa ya. Oke, baik. Selanjutnya. Yang nomor 2, silakan. Ya, nomor 2. Pak Rifki ya. Silakan Pak. Oh iya. Ya, Bu. Nomor 2, menurut Anda apa yang seharusnya menjadi fokus utama Anda dalam pengembangan kurikulum? Yang C, bila saya sebut memahami kebutuhan dan minat siswa. Oke, yang lainnya kira-kira gimana Bapak Ibu? Yang lainnya kenapa? Kira ada pendapat lain. Fokus utama Anda dalam pengembangan kurikulum, fokusnya apa kita itu fokusnya? Dengan B Pak, menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Memahami kebutuhan dan minat siswa. Ada yang menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Habis baterainya. Ada yang menyesuaikan dengan kurikulum nasional, ada yang menjawab memahami kebutuhan dan minat siswa. Yang mana kira-kira yang paling tepat ini? Fokus utama Anda ya. Fokus utama loh ya, fokus utama. Iya, ke pengembangan kurikulum, jadi menyesuaikan Pak dengan kurikulum nasional. Kalau Ya, saya mah yang C. kurikulum itu namanya apa Bapak Ibu? Memahami kebutuhan dan minat siswa. Iya, betul sekali ya. Jadi fokus kita itu sekali lagi
adalah Lulus, Bu siswa Dewi. ya. Iya. Fokusnya itu siswa. Iya. Ganti kurikulum pun itu fokus kita itu tetap siswa. Siswa. Iya. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Kira-kira yang mana ini? Silakan. Ya, nomor 3, silakan. Ibu Dewi Kania, silakan Bu. Ya. Dalam konteks pendidikan inklusif, bagaimana Anda dapat menciptakan pengalaman belajar yang responsif terhadap keberagaman siswa, termasuk keberagaman budaya dan lingkungan? Oke, ya. Dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran diferensiasi. Betul, Bapak Ibu? Dengan mengadopsi Ya, Ya. berkebutuhan khusus ini ya. Caranya gimana? dengan mengadopsi pendekatan yang C. pembelajaran Dengan pengaruh diferensiasi. Yang C, Pak. itu kan berkebutuhan Diferensiasi khusus ya, ya. yang C ya. Jadi diferensiasi. Ya. Iya. Dengan seperti ini, pembelajarnya diferensiasi itu nanti akan menjadikan siswa itu kebutuhannya itu terpenuhi ya. Maaf. Disesuaikan ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4, silakan. Iya, Ibu Ana, silakan Bu Ana. Ya, Bu. Dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, bagaimana Anda dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi benar-benar meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa, bukan sekedar menggantikan metode tradisional? Yang D kira-kira D ya? dengan merancang aktivitas yang Yang D, dengan merancang. tujuan pembelajaran. Yang D ya, Kira-kira dengan merancang aktivitas dengan merancang aktivitas Yang D. yang terintegrasi dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin ada yang lain yang berbeda. C, Pak. Teknologi ya berkaitan ya. Iya. Tapi ini kan yang D ini kan masih merancang, jadi C kayaknya, Pak. Aduh, salah lagi. Tadi telah dulu oleh Pak Emi. Dua-duanya betul. Oh, betul. Dah. Dengan merancang Oke, silakan dipikir dulu Bapak Ibu, dimakan yang mana itu. Ya. Yang pasti ada satu jawabannya yang benar ya. Yang kedua, Ya. mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Mengintegrasikan yang D kayaknya. Yang D, Yang D. kata Terintegrasi dengan tujuan pembelajaran. kata kuncinya Yang D. pembelajaran. Salah. Yang D ya, Yang D kalau saya mah. mengintegrasikan. C. Bu Indun. C. Yang D. tidak silakan C. D itu merancang aktivitas dengan Yang D. Pemahaman. Oke, yang benar adalah Bapak Ibu kan di sini benar-benar meningkatkan pemahaman. Pemahaman. Karena itu paham atau tidak itu taunya dari mana? Kemampuan siswa. Evaluasi. Kemampuan siswa itu dilihat dari mananya Bapak Ibu? Hasil Dari belajar. tujuan pembelajaran. Dari yang komunikasi tercapai bisa tujuan pembelajaran. Dari ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, tahunya anak itu terkait paham tujuan pembelajaran. itu Iya. kalau kita itu mengintegrasikannya dengan tujuan Pembelajaran. Hore, lulus. Lulus, semuanya lulus. bukan yang C Dewi, ya lalu, Bu Bapak Dewi. Ibu ya, sekali lagi bukan yang D tapi Ya. adalah yang D ya.
Jadi bagaimana Anda memastikan bahwa penggunaan teknologi benar-benar meningkatkan pemahaman? Taunya dari mana itu? Kalau itu teknologi itu bisa meningkatkan pemahaman, taunya itu kalau aktivitas yang kita rancang itu sudah terintegrasi dengan tujuan pembelajaran. Kalau teknologi yang kita gunakan belum terintegrasi dengan tujuan pembelajaran, artinya Bapak Ibu belum bisa memahami anak itu bisa meningkat atau tidak karena nggak tahu tujuan pembelajaran belajarnya. Oke, lanjut nomor 5, silakan. Mau. Nomor 5. Bagaimana guru dapat mengidentifikasi? Ya, silakan Bu. Silakan dilanjut Bu Aminah ya. Silakan. Boleh. Bagaimana guru dapat mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa dan memberikan dukungan? Yang C. Yang C. Bagaimana mendapat perkembangan siswa secara individu? Mengamati perbedaan jelas salah, mengandalkan ujian standar kurang tepat, mengamati perbedaan perkembangan siswa secara individu ya, memberikan bantuan kepada siswa yang meminta. Jadi yang cocok adalah yang C. Lulus ini lulus. Saya nomor 6, silakan. Amin. Nomor 6. Apa langkah konkret yang dapat Anda ambil sebagai guru untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif? Langkah konkret. Langkah konkret menentukan mengadopsi berbagai metode pembelajaran. Kira-kira B. yang mengadopsi berbagai D kayaknya. Yang B ya, B adopsi berbagai metode pengajaran. Ya, mengadopsi itu menggunakan ya berbagai metode. Oke, yang mana Bapak Ibu? Yang B Pak, B. Yang B mengadopsi berbagai metode. Yang D apa yang B? Yang B menentukan norma-norma dan aturan ketat di kelas, apakah bisa menciptakan lingkungan belajar inklusif? Yang D. Iya, mengadopsi berbagai metode yang dipakai itu tidak hanya satu. Iya. Metode itu contohnya apa sih Bapak Ibu? Contoh metode itu apa? Metode ceramah, Metode diskusi, ceramah, diskusi, demonstrasi. Diskusi. Kalau model itu contohnya di mana? Kalau model itu? Model itu inquiry, PJDL ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kebalik. Ini sering kita kebalik. Metode PJBL gitu. Nah, keliru. Sebelumnya kita seperti itu kebalik. Nah, semenjak ikut PPG alhamdulillah lulus. dengan PBL. Oke, lanjut berikutnya. Lanjut berikutnya, silakan Bu Siti Kowia. Yuk, silakan Bu. Bagaimana guru dapat memberikan tingkat nomor 7? Menurut Anda, bagaimana guru bisa mengukur tingkat pemahaman siswa di luar ujian tertulis standar? Dan bagaimana hasil tersebut dapat membimbing pengembangan pembelajaran mereka, pengajaran mereka? Pilihannya. Bertingkat pemahaman siswa. Oke, coba ini Bapak Ibu. Yang mana kira-kira? Mengukur tingkat pemahaman siswa di luar ujian tertulis standar. D kali Pak, salah ya Pak? D.
D. D. Yang D. Coba. Yang D. D kalau saya. D. Dengan menilai tugas yang akan diselesaikan siswa. Yang Yang ini. D. Iya, kira-kira itu, Pak. Salah. Kalau B, Pak. Salah ya Pak, senyumnya kayak salah. Iya. Harus Yang D pada itu isi. jelas salah masalahnya. Salahnya di mana, Pak? Kualitas Yang B, sama kuantitas berarti dengan menilai banyaknya tugas. Begitu. Oh, iya. B Yang kali diharuskan Pak. Pemahaman Ya. siswa itu dengan Kualitas. banyaknya tugas gitu. Tugas. Dia itu Dengan mengerjakan dia banyak tugas berarti dianggap tingkat pemahamannya itu sudah ini. Kira-kira yang Kalau mana? A itu Pak, bukan ya antara A dan D. Kan selain tertulisan. Itu di luar ujian tertulis standar. Ya. Yang B. Berarti yang Oh iya, di luar ujian tertulis. menghindari umpan balik siswa. Dengan berarti menerapkan metode penilaian Formatif performa itu tertulis. Tulis pertama. Berarti C. tulis ya. C berarti Pak. C. Assalamualaikum Bapak. Kalau A itu Ya, kan yang mana? tertulis, kalau B formatif juga Yang D tertulis. jelas salah ini ya. Saya Yang C berarti ya. Yang C kali Pak. Yang C. Dengan menghindari umpan balik siswa, menghindari loh, salah loh menghindari. Ya. Harusnya ada Menghindari. Yang B. harusnya ada Yang lamban mana, ya. Kirain dengan Dengan umpan balik. menerapkan B itu B. Dengan menerapkan. Ya, ini nih. Yang Menerapkan. formatif. B kan Ya. kalau Aduh. Semua. Ujian tertulis standar itu artinya ya seperti ujian-ujian yang ada itu, tapi tidak formatif ya. Berarti dia masuknya ke sumatif ya. Nah, supaya bisa kita ukur tingkat pemahaman pengetahuan siswa itu dengan cara apa? Yaitu metode penilaian Formatif. Oh ya. Kirain formatif tertulis aja itu. Nah, jadi di situ yang ditanyakan itu bukan yang ujian tertulis ya. Standar. Di luar ujian standar. Kalau yang ini kan standar ini ya. Formatif ya. Jadi setelah kita mengajar kemudian kita beri anak-anak itu soal, nah dari situ tahu anak itu sudah mencapai KKM atau belum, sudah pemahamannya terbentuk atau belum. Nah itu di situ ya. Ya, formatif kan di akhir setiap akhir pembelajaran Pak ya. Betul sekali. Lanjut nomor 8, silakan. Ya, boleh. Silakan nomor 8. Ibu Hindun. Bagaimana? Siap. Bagaimana guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran sehari-hari? Gimana ya? Misalkan C. Menggunakan contoh kehidupan dalam nyata pembelajaran. dalam pembelajaran. Menggunakan contoh kehidupan nyata dalam pembelajaran. Yang lainnya, kira-kira gimana? Mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Karakter ya. Kita menghubungkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari itu caranya gimana? C ya. Menggunakan contoh Kehidupan nyata dalam pembelajaran. Yang C, Ya. betul Bapak Ibu? Yang C, Oh, menggunakan contoh. Nah, berhubungan Ibu karakter itu nyata ya. pelajaran PPKN itu biasanya kita menggunakan contoh kehidupan nyata. Nah, ya. Itu nanti akan terintegrasi dengan nilai-nilai karakter. Kenapa? Karena kita memberikan sesuatu yang itu real di kehidupan nyata yang dilakukan oleh siswa ya. Baik, selanjutnya yang nomor 9, silakan. Nomor 9, silakan.
Yang belum membaca siapa? Bu Ari. Bu Ari Oktaria, silakan. Mana? Yuk, silakan. Dalam memberikan umpan balik kepada siswa, apa strategi Anda yang paling efektif untuk memotivasi dan meningkatkan keterampilan mereka? Yang A ya? B. Memberikan pujian. Kan B. Memberikan motivasi ya. Ya, yang mana Bapak Ibu memberikan pujian, memberikan umpan balik, mendorong refleksi diri siswa, Yang B. Memberikan pujian. Iya, memberikan pujian. memberikan pujian. Betul, Pak. Nah, umpan balik itu motivasi Bapak Ibu. feedback ya. Di awal apa di akhir biasanya? Kalau Bapak Ibu beri umpan balik itu berarti di awal apa di akhir biasanya? Di akhir. Di akhir. Tujuannya apa itu? Umpan balik itu? Untuk menggali atau mengukur pemahaman siswa. Mengukur masa pemahaman siswa saja, Pak. Terakhir itu loh. Terakhir itu biasanya disebut dengan apa, Bapak Ibu kita biasanya? Menyimpulkan refleksi. Refleksi ya. Refleksi ya. Refleksi. Biasanya Ya. kan refleksi namanya. Ya. Ya. Refleksi diri siswa. Dalam umpan Mendorong refleksi diri siswa. tujuannya apa? Ngerti deh. Mendorong refleksi diri Siswa. Siswa itu bisa refleksi terhadap dirinya. Saya sudah memahami belum pelajarannya yang diterangkan tadi itu saya bisa atau belum? Terus guru nyampaikannya gimana? Kira-kira bisa dipahami atau belum? Nah, itu di akhir, Bapak. Iya. Nah, strateginya apa? Dengan mendorong refleksi diri siswa, ya. Oke. Agak sulit ya Bapak Ibu yang ini ya. Tadi banyak enggak ada yang pilih D masalahnya. Enggak ada yang pilih D tadi ya. Oke, lanjut nomor 10 silakan. Apa merek eta Pak? Nomor 10, ayo silakan Bu Yanti. Baca Bu Yanti. Bagaimana pendekatan personal Anda sebagai guru terhadap siswa dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran mereka, terutama dalam memahami kebutuhan emosional dan sosial siswa? A. Geram. Dengan memisahkan aspek emosional. Wah, dipisahkan ini. Kira-kira yang itu Bapak Ibu. Kalau saya kok C, salah ya Pak. Yang kita. Ya, masa dipisahkan. Kalau dipisahkan ini kan nanti jadinya tidak berhasil pembelajarannya. Dibaca Ya. semua udah jawaban A. Yang berhubungan emosional kan harus ada itu ikatan itu kayak menciptakan ikatan emosional dan Betul, dengan menciptakan ikatan emosional dan mendukung perkembangan sosial siswa. Nah, Belum baca semua, gerak apa? ikatan emosional ya. Jadi ikatan emosional itu Halo, harus dibangun Kalau gila, antara siswa dengan guru. kuburkan gila. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu 10 soal. Saya kirim ya ke grup ini ya. Boleh. Iya, Pak. Oke, saya kirim ke grup. Baca. Bentar. Habis ini kita lanjut ke PTK ya Bapak Ibu ya. Takutnya saya nanti kelupaan, jadi langsung saya kirim saja ya ke grup ya. Ya, Pak. Oke, baik. Iya Pak, langsung kirim. Soal agak ringan.
Bapak Ibu ya, tapi masih ada yang salah soal yang agak ringan itu ya, nggak bentuk narasi ya, nggak seperti biasanya. Oke, saya kirim dulu. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu? Belum? Nah, sudah masuk Bapak Ibu? Masuk Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sekarang kita lanjutkan ke PTK. Kalau berbicara PTK itu berarti apa Bapak Ibu? Yang perlu kita pahami dari PTK itu sebenarnya? Permasalahan di kelas. Permasalahan di kelas. Kemudian apa lagi? Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas. Ya, penelitian tindakan kelas itu kan kepanjangannya ya. Maaf Pak, baru gabung. Bapak Ibu itu apa? Kalau di kelas itu selain permasalahan di kelas, terus apa lagi kira-kira? Mencari solusi dari permasalahan tersebut. Mencari solusi dari permasalahan tersebut. Biasanya yang dicari itu tentang apa Bapak Ibu? Peningkatan. Motivasi. Temui di kelas Pak, masalah Peningkatan hasil Motivasi belajar. yang dilakukan Motivasi. tindakan oleh Ya, guru. terus Ya. apa lagi selain motivasi? kurangnya aktif anak di kelas. Tentang keaktifan siswa ya, betul ya? Iya. Oke, terus apa lagi kira-kira? Motivasi, keaktifan. Anak-anak kurang konsentrasi dalam belajar. Kurang konsentrasi. Kurangnya hasil belajar siswa. Baik. Model pembelajarannya. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, berarti sudah. Ya, Kita memecahkan mulai masalah ini. pembelajaran. Sekarang saya tunjukkan soalnya. Soal yang berkaitan dengan PTK ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Oke, baik. Lanjutkan. Udah, Pak. Nah, saya besarkan biasanya ada yang pengen dibesarkan Pak, gitu ya. Oke, silakan. Silakan. Siapa yang akan membacakan? Pak Wandi mana Pak Wandi? Hadir, Bu. Ayo, silakan Pak Wandi nomor 1. Ya. Pak Radit mengajar di kelas 5 SDN Mara. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Radit tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya, Pak Radit berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Radit adalah... Ya, yang mana? Hipotesis itu apa sih Bapak Ibu? Hipotesis itu apa Bapak Ibu? Hipotesis itu dugaan sementara. Kira-kira yang mana dugaan sementaranya? Jawaban sementara. Kalau di dokter itu saya beri obat ini, nanti ibu bisa sembuh dengan ini, begitu. Nah, Yang E. kira-kira yang mana itu berarti hipotesisnya? Yang E, Pak.
Yang E ya, Ibu ya, perlu diketahui bahwasanya hipotesis ya betul. intinya adalah memberikan solusi awal permasalahan yang dihadapi oleh guru. Jadi tadi kan permasalahannya kan suasana kelas gaduh ya. Suara Pak Radit itu kalah dengan kegaduhan. Nah, solusinya Pak Radit untuk sementara yaitu menggunakan model inquiry terbimbing. Tujuannya apa? Model inquiry terbimbing itu dipilih. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuan inquiry terbimbing itu dipilih Pak Radit itu tujuannya untuk apa? Tuh, ya, suasana kelas konsentrasi siswa. Jadi, Ya. bisa lebih konsentrasi. Nah, ini maka ada solusi yang ditawarkan, ada tujuan dari perbaikan tersebut. Jadi intinya itu hipotesis itu harus ada solusinya. Solusinya apa di sini? Solusinya adalah inquiry terbimbing. Inquiry. Terus yang mau diobati itu apa? Yang mau diobati apa? Konsentrasi siswanya. Tidak konsentrasi. Konsentrasi siswa. Dua itu harus ada di hipotesis. Dua itu harus ada di hipotesis. Sementara yang atas ini tidak ada ya kan? Penyakitnya apa kira-kira? Nggak ada. Yang kedua ini siswa kelas 5 aktif mengemukakan pendapat. Solusinya ada? Nggak ada, ya. Nah, ini ada solusinya, inquiry terbimbing, tapi apa yang mau diselesaikan? Nggak ada, ya. Nah, jadi yang cocok adalah yang E, karena di sini yang ditanyakan adalah hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Jadi dugaan sementara, inquiry terbimbing itu kalau dilaksanakan akan dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Diduga obat antimo dapat mengobati orang yang mabuk perjalanan. Nah, begitu intinya itu hipotesis itu. Setelah diminum ternyata oh benar. Antimo itu berarti sudah terbukti, bukan lagi hipotesis ya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut yang nomor 2, silakan. Nomor 2, silakan. Yang belum membaca siapa ini? Boleh saya? Boleh. Ya, silakan Pak. Ayo, Pak Eri, silakan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Refleksi, analisis, dan interpretasi. Penetapan fokus permasalahan. 3. Perencanaan tindak lanjut. 4. Perencanaan tindakan perbaikan. 5. Pelaksanaan tindakan. 6. Pengumpulan data dalam kurung pengamatan atau observasi. Langkah-langkah penelitian tindakan menurut Kurzlewin ialah Yang mana Bapak Ibu? Biasanya kan PTK kan seperti ini ya. Yang B. Urutannya yang pertama itu yang mana kira-kira? Yang 4 dulu. Perencanaan dulu Pak. Kita buat rencana dulu. Terus laksanakan. Buat rencana dulu Pak. Iya. Oh, berarti 3 dulu. Yang B. Yang B. Perencanaan tindakan perbaikan itu Pak. B itu pertama kan kita merencanakan, kemudian yang kedua Yang C. pelaksanaan, Perencanaan. kemudian pengumpulan data, kemudian yang nomor 2 mana? 3, 2, 1 apa? 3, 2, 1. Yang C berarti. Yang C kayaknya.
Oh, Ibu kalau ingin Antara A dan B, Pak. PTK, pertama kali yang dicari apa sih? Langsung direncanakan kan? Bapak Ibu kalau melaksanakan PTK, awal yang perlu dicari apa? Antara A dan B. Oh, itu Pak, penetapan fokus permasalahan. Pertama, fokus dulu. Iya. penetapan fokus dulu. Ya. Kayaknya yang A deh, yang A. Yang direncanakan itu apa? Kok nggak tahu masalahnya? Orang ada rencana ya. Masalah dulu, fokus dulu ke masalah. Jadi fokus permasalahannya Bu Susi, aku apa? betul. Tetapkan. Oh, permasalahannya siswa ini kurang aktif. Siswa ini motivasinya rendah. Hasil belajarnya menurun. Nah, itu baru direncanakan setelah itu. Baru direncanakan perencanaan tindak perbaikan. Lanjut. Ya kan? Setelah itu baru pelaksanaan tindakan. Jadi habis direncanakan, oh berarti betul diremedi karena nilainya menurun ya. Lulus Pak Heri. Dilaksanakan. Biasanya fokus pengumpulan saja data. Ya. Jadi yang benar yang mana? Yang A ya. Yang A yang apa? Iya, dikumpulkan datanya, setelah itu baru direfleksi. Refleksi di situ tuh dianalisis, dihitung. Nah, setelah dilakukan ini ternyata anak-anak meningkat. Ya kan? Interpretasi itu ditafsirkan, diterjemahkan. Dijabarkan, itu namanya interpretasi. Ya, jadi dijabarkan. Setelah dijabarkan baru apa? Yang terakhir yaitu yang ketiga, perencanaan tindak lanjut. Oh, setelah saya ketahui ini, saya lakukan remedial ini. Oh, ternyata siswa ini masih di bawah KKM lagi. Maka harus ada rencana tindak lanjut untuk berikutnya. Masuk ke siklus berapa? Makan ya, Dek. Siklus yang kedua. Siklus 2. Setelah tahu loh, siklus yang pertama ternyata masih 60%. Ya kan? Baru dilaksanakan siklus yang kedua. Oke. Jadi fokus yang pertama apa Bapak Ibu? Fokus yang pertama? Penetapan permasalahan. Fokus permasalahan. Permasalahan di kelas apa? Motivasinya rendah ataukah daya belajarnya itu menurun atau gimana ya? Hasil belajarnya maksudnya, hasil belajarnya menurun atau tidak gitu ya. Oke, nomor 3 silakan Bapak Ibu. Ini real di kelas kita ini ya. Ya, silakan. Silakan. Saya coba Pak. Iya, silakan Bapak. Ya udah. Mau siapa mau Bapak? Oh. Silakan. Udah saya. Pak Rifki. Rumusan masalah dalam PTK berikut yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK yang benar adalah apa sih rumusan masalah ya gimana kira-kira yang benar yang mana? Bagaimana? B. Coba yang B Pak, bagaimana cara meningkatkan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dan pelajaran bahasa Indonesia? Oke, PTK itu Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan, PTK itu dalam rumusan masalah itu harus detail. Ada nama SD-nya loh ya, harus. Oh ya. Karena PTK seseorang itu tidak bisa disamakan dengan kelas lain. Jadi ini ditujukan untuk kelas yang khusus ya. Jadi harus ada nama SD-nya di situ. Yang mana kira-kira? Yang A. Jelas itu yang A. Yang B kenapa salah yo? Karena nggak ada itunya, lokasi. Nggak maksudnya SD-nya, nama sekolah. Iya, nggak ada. Mapelnya ada ya? Ada bahasa Indonesia, cuman tidak ada sekolahnya.
cuman tidak ada sekolahnya. Iya. Yang C gimana? Ada penyembuhannya ya. Solusinya adalah menggunakan model pembelajaran grup investigation ya. Tapi dia tidak ada itunya. Ya, nggak ada kelas, nggak ada sekolah. Ya, nggak ada kelasnya, terus tidak ada. Permasalahannya itu ditujukan untuk menumbuhkan daya kritis ada. Yang D ini menggunakan alat peraga. Ya. Tapi permasalahannya apa? Ya, nggak ada ya. Yang D nggak ada, jelas. Yang E gimana yang E? Yang apa persepsi siswa terhadap penggunaan bahasa sebagai bahasa? Kurang jelas juga Pak ini. Iya, kurang jelas juga, nggak ada penyembuhannya ya. Jadi di situ tuh paling enggak itu ada solusi yang ditawarkan. Solusinya adalah bermain peran ya. Kemudian ada yang ditingkatkan. Yang ditingkatkan apa di sini? Aktifan siswa. Aktifan siswa. Kelas berapa? Ada kelas 5. Gimana ini yang jelas ini ya, ini. Ini bisa dikatakan benar rumusan masalahnya ya. PTK. Jadi PTK itu ininya Pak ya, dasarnya atau apa namanya, cirinya itu harus ada kelas dan lengkap dengan sekolah Pak ya. Betul, ada permasalahannya juga Pak. Permasalahannya juga ya Pak ya. Mau ditingkatkan itu apa begitu loh. Iya. Iya. Nah, jadi ada solusinya, ada obatnya yang dipakai untuk menyembuhkan. Kalau di sini dipakai untuk menyembuhkan keaktifan siswa itu pakai apa? Bermain peran, ya kan? Cocok kan Bapak Ibu? Siswanya tidak aktif, dikasih bermain peran, cocok. Ya, jadi di sini cocok. Sudah ada obat, sudah ada itu, ada kelasnya, ada SD-nya. Karena bermain peran ini kadang itu diterapkan di SDN selain Boyolali itu tidak cocok begitu loh. Makanya PTK itu spesifik. Di situ pasti ada nama SD-nya ya. Karena kan ini berarti berada di kelas 5 SDN 2. Kalau diterapkan di lain belum tentu cocok. Bermain peran itu bisa jadi pakai cara yang lain ya. Permasalahannya sama, keaktifan siswa, tapi obatnya bisa jadi berbeda. Ya, seperti itu. Kita aja kalau ke dokter ya, begitu ya. Dokter A ngasih ini, dokter B ngasih ini gitu. Nah, ada yang sakit batuk itu cocoknya ke dokter A. Ada yang sakit batuk itu cocoknya ke dokter B, kalau ke dokter A enggak cocok. Jadi beda-beda masing-masing itu ya. Oke, lanjut. Masih PTK Bapak Ibu, silakan. Ya, lanjut silakan Bu Hindun. Ya, Pak. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah ada judul, ada abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Yang D kali ya. Yang A. Yang A. Loh, ada yang A, ada yang D. Yang mana ini kira-kira? Yang pasti jawabannya satu yang benar ya. Yang mana ini? Betul. Komponen bagian isi ini. Tak duluan biasanya. Yang A. Yang D kalau saya mah. Yang A apa yang D? Bahan. Pustaka ya. Oh iya, jurnal. Pernah membuat jurnal Bapak Ibu? Belum. Bisa membuat jurnal itu kalau ada indukannya. Indukannya jurnal itu apa? Kan saya itu kadang-kadang lucu lihat guru-guru itu kadang ya. Dia langsung membuat artikel padahal indukannya ndak ada gitu loh. Indukannya topik bukan Pak?
Topik ya. Indukannya itu ya PTK atau Bapak Ibu. Dari PTK nanti dibuat artikel kan gitu ya. Nah sekarang nggak buat PTK, terus habis itu langsung buat artikel. Kira-kira gimana? Abstrak dulu. Nggak ada induknya, moro-moro sudah ada anakannya gitu. Gimana? Ya Bapak Ibu. Oke baik. Jadi kalau buat artikel atau jurnalnya itu Bapak Ibu harus punya indukannya, entah itu buku atau ya. Ada mobil nggak apa? Oke, yang mana Bapak Ibu? Yang apa? Yang D? Yang D, Pak. D kayaknya. D. Yang D saya mah. Saya D. Halo. Yang A itu enggak ada judulnya loh ya Bapak Ibu. Iya, langsung abstrak. Judul. Jurnal itu Kita cari judul dulu ya. Judul ya. Oh, berarti yang D. Jurnal ya. Oh iya, judul. Yang D, Pak. Enggak ada judulnya, Ada malah judulnya. langsung abstrak gitu ya. Yang D, judul abstrak pendahuluan. Ya jelas Oke. ada judulnya dulu toh Bapak Ibu. Iya, Kalau nggak ada judul terus ada abstraknya ini kan ya mencurigakan ya kan. Dari mana itu Sinetron abstraknya? aja ada judulnya ya. Ya. Kejebak sama daftar isi Bu Jadi Dewi ya. jawabannya yang D Bapak Ibu ya. Judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode. Baru nanti hasil, terus terakhir kesimpulan. Baru daftar pustaka itu penyempurnanya. Nah, ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang D Bapak Ibu ya. Nah, besok kalau buat jurnal, Bapak Ibu harus tahu dulu. Jadi induknya dari mana? Kalau ada temen itu, Bu, sama ini punya indukan, Dang. Di mana induknya? Kok bisa buat jurnal gitu ya? Jadi itu bergandengan, Bapak Ibu. Kalau punya PTK, itu nanti PTK-nya bisa dibikin artikel masuk jurnal gitu ya. Udah sholat. Gitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Pak Ilmi mau bertanya tadi di nomor 4. Ya, di nomor 4 gimana Bu? Oh berarti itu yang ditanyakan adalah komponen daftar isi. Bukan komponen daftar. Iya. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel. Hasil PTK. Nah, artikel itu isinya apa saja begitu loh Bu. Bagian-bagiannya itu yang jelas yang paling judul ya. Nah. Ya makasih Pak Ilmi. Nggak ada judul itu artinya sama dengan tubuh tidak ada kepalanya ya. Tadi ini fokusnya karena di situ fokusnya di kalimat itu di komponen bagian isi. Daftar isi ya, daftar isi ya. Jadi komponen bagian isi dari artikel itu apa? Di situ ada judul, ada abstrak, itu semua adalah isinya ya. Jadi tidak bisa dipisahkan itu Bapak Ibu. Oke lanjut nomor 5 silakan. Ya, nomor 5. Silakan. Di SM Mara Sewu, Bu hari ini yang mengajar ke siswa kelas SMA 3 tentang peduli makhluk hidup menggunakan metode diskusi, tugas kelompok, dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Hasil belajarnya lebih dari 5% bawah KKM. Siswa di kelas tersebut memiliki preferensi belajar visual, sehingga mereka fokus saat melakukan Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Judul yang sesuai adalah Ya, yang mana Bapak Ibu? C. Sekarang judul ini.
C, Pak. Yang C? Iya. Judul itu biasanya itu memang ada kata meningkatkan ya biasanya. Ciri khas PTK itu. Upaya peningkatan, ya kan? Nah, yang A ada peningkatan? Tidak. Tidak ada. Yang B ada ya? Ada. Ada. Peningkatan prestasi belajar dengan itu bawahnya ada. Discovery. Yang bawahnya. Yang B itu yang tadi turun apanya Bapak Ibu? Prestasi belajarnya dah. Ya, hasil belajarnya ya turun ya. Iya. Terus yang kedua turun. Ini kan permasalahan hasil belajarnya turun ya, yang pertama ya. Karena di bawah. Terus yang kedua apa? Sulit fokus dan memiliki preferensi belajar fokus visual. artinya dia sulit fokus kan ya. Sulit fokus ya. Dalam diskusi. Nah, hanya prestasi. Berarti yang mana kira-kira? Judul itu harus juga ada nama SD-nya ya. C. Yang E itu apa Pak? Yang E coba atasin dan dikit Pak. hasil belajarnya ya. Yang E coba lihat. Yang E pengaruh model eksperimen terhadap aktivitas dan hasil belajar. Di atasnya Pak Pengaruh model eksperimen terhadap aktivitas dan belajar siswa kelas 5 SD Cemara Indah. Dengan yang C, yang mana kira-kira? Ayo. Yang C. Meningkatkan. Kalau saya sih yang C ya. Sama-sama ada. Kalau E tidak jelas Pak. Kalau E tidak jelas eksperimen apa? Meningkatkan ya kan. Tapi kalau yang itu pengen tidak jelas eksperimen apa? Iya. Oke, kalau di sini modelnya sudah jelas ya. Jadi obatnya itu adalah inquiry. Obatnya yang ditingkatkan dua. Meningkatkan aktivitas dan meningkatkan hasil belajar. Karena di sini ya tidak hanya KKM-nya yang turun, tapi di sini sulit fokus. Nah, ya kan ada dua. Jadi yang lebih cocok adalah yang C. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. 6. Silakan. Penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh seorang guru perlu diseminarkan. Media yang efektif untuk menyebarluaskan hasil PTK untuk dijadikan referensi ketika masalah serupa adalah melalui C. Yang C, Bapak Ibu, diseminarkan di mana kira-kira? Media cetak ya. Di rapat KKG. Iya, pertama itu. Iya, yang cocok ya di sini ya Bapak Ibu. Ya, yang C. Gimana? Komunitasnya hidup Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu. Iya. Itu Pak. Redup. Wah, ini kalau redup itu berarti pengetahuan guru nanti jadinya itu redup juga gitu ya. Iya. Rumah kita di situ ya, kumpulan para guru ya. Iya. Diskusinya ya di KKG itu gitu ya. Tempat akhirnya. Oke, lanjut. 7, silakan. Ya. Silakan nomor 7 yang belum membaca, silakan. Bu Ucu. Silakan Bu Ucu. Ya, bentar. Di SD Pisang Kipas di Medan, Bu Depa yang mengajar siswa kelas 3 itu bertema 3 tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau estetik. Bersifat tidak tentu, terbuka dan mencoba agar siswa berpikir kritis untuk
memecahkan. Selama ini, Bu Depa menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD. Namun, hasil belajar siswa 60% di bawah PKM. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas. Untuk menganalisis masalah tersebut, untuk merencanakan penelitian tindakan kelas, topik atau judul yang sesuai adalah yang B. Yang B itu. Nggak ada nama. Iya. Gimana Bapak Ibu, di sini ada menganalisis, melibatkan siswa menganalisis masalah real. Nah, kalau permasalahan itu biasanya pakai apa Bapak Ibu? PBL ya? PBL. Modelnya pakai PBL, masa PJBL. Nah, terus di sini yang ditanyakan kan judul juga ya, yang sesuai. Nah, permasalahannya meningkatkan aktivitas dan belajar. Ada kelasnya kan? Ada kelas 3. Ada SD-nya kan ya? SD Pisang Kipas Medan. SD Pisang Kipas Jadi Medan. yang cocok yang ini Bapak Ibu. Oh, yang B. Apa yang D? Pengaruh model Itu mah pengaruh bukan penolakan. Nah, sekali lagi tidak ada kata meningkatkan. Itu ciri khasnya Bapak Ibu ya. Ciri khasnya itu meningkatkan, meningkatkan, upaya peningkatan ya. Itu kan judulnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Ini cuman pengen mengetahui pengaruh, tapi tidak ada kata peningkatan. Nah, ini wes ciri khasnya PTK ya. Saya dulu pernah ditanya. Makanya perbedaan PTK dengan kalau skripsi biasa itu gimana? Nah, itu. Kan ada PTK yang diskripsikan, ada yang PTK murni, eksperimen. Nah, itu bedanya. Kalau PTK itu mesti judulnya di situ. Ada upaya peningkatan, meningkatkan. Nah, itu PTK. Oke, baik. Yang selanjutnya sudah habis ini. Ya, oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu dengan PTK? Saya kirim langsung saja ini ya. Iya Pak. Iya Pak, langsung aja Pak. Nanti Bapak Ibu banyak urusan sehingga nanti Bapak Ibu juga lupa ya. Oh, di LMS juga ada ya? Belum kebuka-buka di LMS mah. Di LMS ada, tapi kadang itu saya lihat ada juga yang belum buka ya. Oh. Siapa ya? Ngaku ini ya. Belum saya bukakan. Cuman buka sekali. Sudah disediakan di sana tapi tidak dibuka ya, percuma Pak ya. Makanya saya lagi. Hasilnya kecil terus Pak. Itu ada yang mending mencoba. Yang 50. Iya, sudah dicoba dapat nilai berapa? Ada yang ada 50 Pak. Ada 70. 50 Mas Yan. Wah, 50. Kalau tapi dicoba lagi Pak. sekarang itu ini Pas dibaca itu nggak bahaya ta? ya bahaya loh. Nanti boleh kena kata-kata gak bahaya ta? Nah, ya. Kok nilainya Belum memenuhi masih KKM. 50 ya? Iya. Dicoba-coba lagi Pak. Pak, baru 1 kali Pak, tenang. Kayak kedua kalian Pak, insya Allah. Oh, kalau sudah 2 kali bagus nanti ya hasilnya ya. Insya Allah Pak. Dua kali kasih lihat gitu, lihat Saya jawabannya sekali tuh. dapat 60 Ya Pak, lebih. dan Pak Widon. Baik Bapak Ibu, kita untuk belajarnya enggak lama-lama, tapi ini mau kita tambah. Kita tambah berapa kali Bu Susi rencananya? Mau banyak kali Pak.
Iya Pak. Banyak aja Pak. Kita bahas di grup. Jadi yang penting itu Bapak Ibu sekali belajar itu paham gitu loh. Nah, Iya, harapan Pak. kami itu kita kasih tambahan waktu. Kita kasih. Belum ada info UKIN Pak. Iya, karena kan belum ada inilah info. Pak, sampai dekat ke UPI-nya. Nah, biar nggak lupa nanti Biar ingat kita terus. kasih tambahan ya. Berapa kali Bu Susi kemarin? 5 kali ya? 5 kali Bu Susi. Ya, oke baik. Saya serahkan ke 6 Bu Susi. kali. Silakan, Bu Susi. Nanti ini tambahannya mau langsung atau gimana nih Pak? Terserah ibu-ibu, Sesuai bapak-ibu. jadwal saja ya. Tambahannya di langsung ataukah di seperti kemarin ada jarak, hari ini Zoom, besok enggak, atau gimana terserah, monggo. Boleh begitu. Ada jarak aja Bu Susi. Langsung. Biar kemarin rada saja lupa ya. ingat lagi. Iya. Seperti gitu. kemarin Rada saja lupa ya. ingat lagi. Ya, nanti saya share untuk Jadwal. jadwalnya. Jadwal. Iya. Biar Iya, makin Bu. pintar. Iya, Terima kasih banyak ini Bapak, ada tambahannya. Libur panjang. Ada Biar bonus makin pintar ya Bu Hindun. Kalau Nah, bisa Ibu sudah dikasih tambahan kalau enggak lulus ya sungguh terlalu kan begitu katanya. Lupa harus betul-betul belajar. Belajar lagi. Kita kasih tambahan biar bisa lulus semua begitu ya harapannya ya. Amin, amin ya Allah. Biar bisa sejahtera ya Pak ya. Itu Bu, yang terpenting itu biar bisa segera sejahtera begitu ya. Amin. Ya, Amin. amin, 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 Ya. amin. Amin. Tapi intinya Ya, jangan lupa silakan, Bu Susi. LMS-nya dibuka lagi. Belum sempet Bu Susi kejar-kejaran ini sama ini. Bu, Kak Ilmi tabe Bu Susi bisa buka LMS kasih contoh itu. Sempat saya salah cara bukanya yang cara lihat soalnya. Iya, Kemarin Pak, sudah saya coba-coba tapi Itu, siapa tahu Pak. salah juga. Pak, itu kan yang yang pada juga dibuka itu ya semua ya. Ke bawah semua gitu. Itu kan sampai ada ke tryout ya. Apa tuh? Sampai ke situ. Iya boleh Bu Eva, maksudnya dicoba-coba. Ada itu yang buat banyak sekali referensi. soalnya di bagian mana itu ya? Ada Itu yang 120. Oh, itu ya. Aduh, Bagian kedua. Kalau baru nggak nyampe salah. 10 balik 20 lagi. yang ini loh Pak Yumi yang Ya, itu paling banyak. Saya Tryout. juga nggak selesai. yang tryout yang lalu Dibuka ya. lagi ke awal lagi ya Bu Eva ya. Iya. Iya, terus terang bingung. Itu kan ada pedagoginya banyak. Jadi saya bingung ya mana ini yang saya mau buka. Ya, kita Saya coba bingung. buka satu, Buka saya ya. coba jawab. Buka aja semuanya Bu. Siap. Ya, yang penting ini Bapak Ibu dicicil ya, enggak usah hari ini harus selesai. Jadi yang penting itu continue Bapak Ibu, continue untuk mencoba. Oh, saya kemarin coba sudah ini, berarti besok bawanya lagi. Itu Pak yang banyak itu. Misalnya malam ini sampai 50 gitu ya, saya stop. Nanti besoknya saya buka ke awal lagi. Oh iya. Kalau gitu mah ke awal lagi. Awal lagi ya, kalau Gimana caranya? awal lagi ya. Gimana caranya biar berlanjut aja, jangan kembali ke nomor 1. Udah jangan tidur, terus jangan yang aja beres. Coba Boleh sampai berusaha selesai yang dulu ya. berapa Yumi? Kan ada koreksinya Pak ya. Tidak usah yang 120 Ya. itu tidak usah di ini Bu. Kalau yang 120 jangan dikerjakan ya Pak Ilmi ya. Lama banget. Itu yang ini apa namanya? Tryout yang lalu yang soalnya 120 soal. Itu sama Bu Susi Pantesan ada yang hitung-hitungannya Bu. saya ngerjain yang 120 tuh semalam tuh sampai 2 kali loh, salah ngelik lagi saya. Kopi Pak. Bang, Yang kalau berulang-ulang itu udah dibuka. Itu yang bekasnya berapa? biasanya kalau berulang-ulang itu malah Itu yang lalu itu Ibu Bapak ya. Pantesan ada itu yang hitung-hitungannya Bu Susi. yang lalu Iya, iya, pantesan bedanya gitu.
120 soal bentuknya seperti itu gitu. Berarti yang dibuka mah yang pedagogik aja kali ya. Pedagogik sama yang Ya, yang pedagogik ya. Bapak Ibu, silakan dicoba ya. Kepribadiannya. Pak, siapa? Ya, Semangat lagi ya, belajar. ya. Kepribadian, PCK. Yang itu mah nggak dibuka lagi berarti yang 100. Ayo Bu Hindun, buka Bu Hindun, Pak Wandi. Kita buka. Ayo siap. Beruntung nih Bapak Ibu ini untuk sekarang ini kan soalnya cuma 60 soal. 60 soal totalnya ya. Asyik Iya. sedikit. Kalau yang kami yang lalu itu 120 soal dan bentuk soalnya seperti itu. Ada matematikanya, ada hitung-hitungannya. Pak itu nanti Nanti matematika 30. Jadi selain soal pedagogik itu ada soal mata pelajaran murni Bapak Ibu. Kalau sekarang kan sudah dihilangkan itu ya. Iya Pak, yang kan kita nanti 60 soal. Terus dominannya tuh yang soalnya tentang apa aja gitu Pak, tentang yang Dominannya gitu, tentang soal-soal yang ini aja ya. di kelas ya. Iya pas Narasi. kemarin kan. Ya narasi yang Ya yang seperti lihat tadi 120. itu cara menentukan PTK, kemudian Yang permasalahan sekarang di kita kelas, pelajari. Iya Bapak paling Ibu, gitu ya Pak ya. gimana menanggapinya itu Bapak Ibu. Cuman bacaannya itu sedikit soalnya Bacaannya yang panjang-panjang seperti tadi ya. Yang Iya, iya. pasti itu. Iya kemarin mah lihat yang 120 teh gitu soalnya ya perasaan beda teh ya. Itu Iya, mah soal Pak. yang dulu katanya Bu. Ada yang pendek soalnya Bu Eva, paling itu masalahnya. Itu Iya. model pembelajaran apop dan kucing. Iya, jadi apa sih? Yang kalau yang 120 soal itu lebih ke materi belajar, Belajar ya. pelajaran, Pelajaran. nah, materi Pelajaran belajar. ya. Kalau Soalnya yang kan 60 IPA, soal matematika ini, kalau yang 60 soal ini lebih ke pemecahan masalah yang berada di kelas gitu. Dan Iya. jika Bapak Ibu semua sudah memahami kata kuncinya, mencoba ya insya Allah lah ya Pak Ilmi ya, mudah-mudahan Intinya mah kata kuncinya ya. Ya, karena ini pemecahan permasalahan di kelas sehari-hari kita. Iya. Dan yang penguatannya itu diberikan oleh Pak Ilmi sama Bu Dewi. Nah ini seperti ini gitu kan, nanti ada tambahan-tambahannya nanti kan di sana pada saat kita melaksanakan ujian UP itu. Nanti kalau sudah paham kata kuncinya ya insya Allah Gampang ya. soal yang Amin. bagaimanapun bisa diselesaikan dengan baik. Iya, siap. Amin. Lancar. Iya. Liburan buka-buka LMS. Ya, libur panjang. Pak Wandi liburan tuh ke pantai. Pantai bawa laptop. Murah Bu Eva. Iya. Bagaimana Pak Ilmi? Ya, oke Bapak Ibu bisa istirahat ya. Nanti kita lanjutin besok lagi ya. Dijadwal lagi sama Bu Susi ya. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk materi pada malam hari ini. Dilihat-lihat lagi ya, dicoba lagi, bukan cuma dilihat lah, dicoba lagi soal-soalnya, karena seringnya kita membaca soal, seringnya kita memecahkan masalah, seringnya kita mencoba kembali soal-soal tersebut, nanti itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengisi nanti di UP ya, memecahkan masalah soal nanti di UP nanti. Ketika kita sering berlatih, nanti akan terasa. Kita juga harus bisa memanage waktu. Seringnya kita berlatih itu kan bisa memanage waktu di UP ini sekian jam, kita harus menyelesaikan dengan 60 soal. Nanti insya Allah Bapak Ibu semua bisa memanage waktunya kalau sering-sering
Amin, amin Bunda Susi. Ya. Nah, malam hari ini kita cukupkan saja, jaga kesehatannya. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Amin. Kita sehatkan dan dilapangkan rezekinya ya semuanya. Ya. Hari ini kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bu Susi, Pak Ilmi.